Pokoknya kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane ku anut Quran nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujonane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa Qur'an seperti wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah sulasi mujarrad, nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya itu sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya masa masdar mau mikir inzal. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sajane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa itu wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tugale kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih, tapi mangkel apik. Sing darani mufti itu sebetulnya menuso kan. Jajal ke sekarang kita berkali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ora? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti itu paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kayak pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya malah goblok kan daripada resiko. Allah dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asli ini muni boleh. Tapi daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa kan. Anu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku bangun guru-guru wis bangun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku dhe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya sudah Quran. Mulai Kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana ke sodok sini, mulai setengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah lah. Misalnya yang terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula eling gawe Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ilah mahfuz.
mahfud. Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli ijtihad ya maksudnya. Nah sing ning kene kan sanut no. Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawe bangun nak ulama-ulama tahqiq kayak Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing lauh mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing lauh mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Ruangno ya, jadi sing lauh mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfud saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfud, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, karena Quran yang di lauh mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang didalili wong langsung mantuk-mantuk. Itu Quran yang di lauh mahfuz. Ya Quran sing lauh mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora sabuk gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyer nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora sabuk gedhingi, gedhe umum men dosa. Tapi dukung wong bodoh fatwa ya repot. Eleng-eleng ya, jadi Quran sing di lauh mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing lauh mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di lauh mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat, paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah, ya itu setengah-tengah, ya rodok nganan, rodok ngiri, soalnya itu setengah-tengah, paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di Mas Darno, ya anzala, nazala, nazala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu wa nuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab umma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku juzi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismi sani ngarang kutuban pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab mungkon-mungkon sebab. Wa stadu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
wa asyaru mu'allafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Manane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Seberapa menit? Iya yang diatur dul sodok. Yo. 16 menit, suwi itu. Mau menit 15 menit, 16 menit. Mau nganggur. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam amal fawaidu utai beberapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sang fawaid ma'rifatu wajib sumati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabin nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe jomo ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngkritik dunya terus muni terus ke dunya akhirat tok ora usah bakas dunya. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Sungian pemenanasi ma'akul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pengiran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Secara kere jera apa-apa kere ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengiran apiane ngono ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani lho lha opo ke donya tok wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan akhirnya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya yo jaluk akhirat yo rasa mlebu neraka nek iso yo langsung waqina adzabannar. Jadi nah, akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunya terus sampai Allah delingno laupo mesti laupo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas dunia itu maknanya sangat buat donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nak darane donga sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Sisi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sampun alhamdulillahirabbil alamin. Sisi aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang dengar suwi. Andalan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang kok ngkritik jaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok jaluke hal yang atas kon jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya waqina napa ada benar. Tapi kita ora yakin kena waqina ada benar. Kita kowe lah de yakin Mas kudu koyoke kudu ceblok sik. Lho aja ngono pangeran mau rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan mau ke liwat di boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga kowe kaliwan neraka blas lho gak roh mergo terbang lah nek kenalan mbek kowe kan repot kok ning swarga ning ndi ora ono
Orang wah nen rokok. Jadi orang wali ketemu wong biasa nen rokok suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh, ngerti-ngerti nek mergo kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok nen rokok sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nak gak iso balik. Repot terus. Ora iso munggah. Soale kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri ati la fit dunya hasanah tenanan. Kok bayang di dhuwit di mobil di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen rokok loro lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Loro nen rokok. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblok non rokok tak sudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone rokok iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Sopo bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku. Iso bayangno ke menek. Nah seblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebus. Pokoke donga wakina bulan baleni pas mangan nih. Barik lana fi ma razaqtana. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakin jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi padha. Saiki kiai kaya kula ni korban, kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu? Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben go. Wa min halan ku setengah saking fawaid wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun mudalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'anil Qur'an minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musababi lan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah sembrono nggak anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Rejeb nu kholi bapak terus kalau mutolaah kangge persiapan Ramadan terus biasanya Ramadan itu kalau mboten niku mun ngaos teng pondok kalau suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah dawe Rasul termasuk dawe ulama karena ilmu itu jelimet apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin kadang cara wong awam diarani sifatu apa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu waduh, wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki donya wis ubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur, mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa? Bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum atiku manis. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, seneng kuru nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sazan. Turu lagi tanak-tanak itu kurung wadan lho.
Waduh lagi turu kok wis. Badingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kanggo krungu adzan arifna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal. Aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger balik wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng Nabi salat. Kon ngono ta. Ya ora iso ngono. Ya pantese ra ngono ora Nabi. Salah satu jerok-jerok Al-Fatihah. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak tetap kawulane napa? Pangeran. Digelem ra digelem ya Pak Ena tazabur ke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemula. Lah nek kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham nggih? Lah nek sampeyan takok engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi ora tak kuwatir, paham nggih? Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Dadi gampangane sing umumno pangeran dhewe, paham? Iku ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing umumno, kawulaku sing wis tau bedik-bedik, kowe setiap saat balik tak tampa. Nah, setiap saat balik napa? Tak tampa. Nah, makanya itu secara teori yang prinsip, yang permanen bahwa manusia itu ila yaumil kiamat sampai kapan saja statusnya tetap kawulane Allah. Sehingga sesuatu yang tidak permanen kaya dosa itu tidak bisa menghalangi ubudiyah. Sudah begitu kata yang ngarang hikam ini, nak caranya optimis nganggo matematika, jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu. Jadi cara teori hikam ora ono suul khotimah. Jadi luwih nyaman. Jadi misalnya Ruhin bar dosa kok mate, alhamdulillah terakhir sudah dosanya. Jadi cara suul khotimah, alhamdulillah selesai sudah dosanya. Artinya hikam penuh optimis. Jadi kowe nak ndelok dosa nganggo model hikam ora ono kamu suul khotimah. Mulane kowe anggere jenazah mesti wong apik. Mulane cek wong penjahat kaya apa nak wis mati mesti wong apik karena akhir dari kejahatannya. Paham? Mulane kena nyekani wong apik ya apik. Maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah jadi orang soleh. Wis gak nyolong meneh, gak gendho meneh dan tidak kriminal meneh. Artinya ketika orang itu mati dalam keadaan dekne nakal, orang kowe ora usah ngukumi suul khotimah. Anggap bae terakhir dosa yang dia lakukan. Yo ono ulama sing waras ngoten yo. Ya ono. Oke ora usah protes. Lho ilmu kula ora ngoten. Lha iku resikone goblok, paham. Ora usah protes aku. Ilmu kula gak ngono kok. Iku resikone napa? Goblok. Oke ora usah protes, paham. Jadi tak anekno kelas. Cara pandang gitu itu hentikan napa? Hentikan. Misalnya kayak gue mati pas ngabung bojone wong. Tapi harus yang gelem kan. Butuh kelainan. Gelemnya butuh apa? Kelainan. Jadi cara pandang itu gitu. Jadi makanya teori suul khotimah itu teori yang secara syariat memang populer, tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat. Memang itu baik untuk takhfif, artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik. Tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya status kehambaan itu tidak bisa hilang. Apalagi teori hikam ini sesuai doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarin doa gini. Allahumma alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kehidupan ini jadikan ziyadatan li fi kulli khairin. Pokoke kula nek isih urip anggap mawon kula isih iso sangu ngamal apik. Tapi wal mauta rohatan li min kulli syarri. Dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir. Jadi cara pandang kok jadi kenapa mati rasa nangis kan. Jadi apa mati ya Allah berakhir sudah semua kejahatan saya. Dan berakhir sudah semua kesalahan saya. Mergo kula ampun mati. Kula boten mungkin Gusti kakean tingkah teng ora-ora mahsyar. Nak ngono yo gampang ya udah paham. Nah, itu pentingnya ngaji wong waras ngaten sampean ben roh. Jadi sebetulnya muamalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan, penuh kenyamanan. Ora kok aku ngajari sampean dosa, sampean nak masalah dosa urung tak ajari wis dosa, paham. Kula kadang diprotes get yang jagus ngoten ngajari wong maksiat. Wong maksiat iku malah sing ora tau ngaji aku. Artinya zaman maksiat itu orang kenal aku, iku maksiat ora diajari jo pinter, paham.
Justru ngajiku ngajari wong sing tau maksiat ora usah terus-terus balik-balik. Pangeran cek nampa pintu to. Utek nek saya lek ngajaran uti suudon. Yo padune dekne ilmune terlambat. Dadi dekne sane suudon. Sane napa? Lho maksiat sampean opo ono sekono tak warai. Aja pinter dhewe-dhewe. Ayo opo ono sing maksiat krono tak warai. Aja pinter. Ayo mahasiswa do pacaran opo aku tau marai. Sing marai sapa yo? Ayo papa sing SMS-an sing marai sapa yo? Pinter dhewe. Oh, kiai didelok-elokno. Kiai ku anane ngajak wong balik ning penge. Jadi misalnya kiai pangeran moho pengampun kabeh dosa itu sepuro ora ngajari maksiat. Ngajari wong sing wis kadung maksiat itu ngadepi wong wis kadung kabeh. Jadi kiai kadung wong sing wis ora usah sok suci kowe ngadepi wong sing wis kadung napa? Ya masih ada kelas-kelasan to. Sing kelas berat ya ono kelas ringan, kelas menengah ya macam-macam. Tapi wis kadung intine sapa? Jadi kalau dengan teori ini kemungkinan su'ul khotimah artinya gini loh, kalau zaman sampean hidup itu dengan Allah itu nyaman, husnudzon be pangeran. Bahkan andikan ke mas mati kok pas dalam keadaan maksiat, cara lahir dalam keadaan maksiat. Iku nek aku penuh dedikasi be pangeran penuh husnudzon, misalnya ke mas mati kan dilalap pas maksiat. Gusti alhamdulillah kok jenengan akhiri Gusti. Cara mboten mati bisa berlanjut. Ono takdir lho, Bang. Iya kan ya. Gusti kok jenengan akhiri sehingga mboten Jadi kajian Nabi itu luar biasa cara didik optimis. Jadi Nabi itu ngajarkan kita, ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, merupakan modal fi kulli khairin. Jadi kamane gue tambang amal. Gue tambang napa? Amal. Tapi wal maut rohatan li min kulli syarrin, dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburukan. Nah, misalnya sampean takut, tapi nak mati bojoku rondo urip nelongso. Ngono wong tuh, ngono bojone nelongso, apa meneh ditinggal napa? Iso wae entuk bojo sing luwih tetek, luwih napa? Kulo nganti saniki termasuk kiai sing rawati mati. Kocok-kocok wis repot. Gus jarang Gus ulama ono koyo sampean, nak mati ra ono. Wah zaman urip wis longko, apa meneh mati. Wah, udah urip ulama koyo aku kangelan ngono wis napa? Mati kowe ono ae. Ini kalau ketemu konco, dia ini saking mudine pangeran. Rasane dia ini pokoknya kiai ngalim sing wali kok sowan mbek kula. Gus kula nu ndonga yo mati bolak-balik. Ini sudah 3 kali ketemu malaikat Israil. Wonge khusus lugu. Wah, matene wong. Biasa ketemu santri-santri sekuler ning Yogyakarta terus ketemu wong. Jadi sauri-uripe tirakat. Mau kepengen mati no, paham? Mau kepengen mati no, mati no. Terus mimpi ketemu malaikat Israel itu napa? Ini cara jenengan saya kan udah mati, bareng lagi kayak alamat es grogi. Kayak aneh-aneh wae. Tak cerita. Nggak jenengan kok pede wae lho, ya beda kok. Aku wis ora urusan wis. Urusanku mbek pengen. Israel mau utusan, mau napa? Utusan. Lah apa kowe darani Israel sing mateni pangeran terus pemanasan bareng malah lah apa. Aku wis pokoke terserah pangeran, ya ora ben mati, ora ben urip, ora ben popo, wis pokoke terserah pangeran. Orang dene iki ada ketemu malaikat Israel, ketemu liyane ya kena. Juga sudah mati juga boten, tapi mulai grogi. Ketemu santri ini cek khusus ku aneh-aneh, tak kok aneh ku aneh-aneh. Semipi dituak wil sepine macam-macam. Ya itu tapi ini secara ilmu itu gitu ya. Hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama seluruh dunia. Semua pondok orang-orang alim itu pakai. Sebenarnya hikam itu menanamkan supaya muamalah dengan Tuhan itu nyaman. Kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan fi kulli khairin, tambang melakukan kebaikan. Kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk, belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan Anda. Akhir dari potensi kesalahan Anda. Paham ya? Jadi kena mati siap seridano. Ya Allah, berakhir sudah segala kesalahan saya. Alhamdulillah Gusti, segalanya sudah berakhir. Kan nyaman. Jadi ketemu pangeran, kok wani mati? Gusti, sause kula penggali urip kula potensi ini salah. Jadi dengan kematian maka berakhir. Pangeran kan seneng. Ya kan cocok. Ini nanti ngono ya gampang urip no. Jadi kalau ke dosa anggap saja gue dosa terakhir bagi kan.
Selama ini cara pandang orang, misalnya wong mati pas maksiat kan dianggap suul hati. Mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu. Hanya teori syariat wong mati ini misalnya krono mabuk, minuman keras terus mati. Mungkin secara syariat kita mengatakan nasibnya CLE, mati ini pas nopo mabuk. Tapi itu kan teori syariat saja. Sebetulnya secara teori sosial, misalnya wong gue bikin keresahan, biasa malaki, wong biasa nyolong. Secara sosial kan ya untung dong ngomongin. Penyakitnya wis berangkat, penyakitnya wis napa? Nah tapi misalnya sing berangkat iki pisan di kesadaran, terakhir di kesadaran. Mari kadang terakhirlah dia ini siap mati. Malah pangeran diprotes toh, wis minum iku dosa cara syariat. Dia ini protes sampai mati, ora siap mati, protes dia gotok dari pangeran. Berarti dosanya kan loro, dosa syariat, ambek dosa napa? Hakikat, dosa protes. Ajane cara protes malah apik. Misalnya pe mabuk, muati wis pas mabuk. Gusti kula mabuk pas mati iki Gusti cocok mari mabuk malih. Sakjane ngono ya. Iki Gusti cocok mari napa? Mabuk malih. Iku hebatnya Kanjeng Nabi. Jadi dari awal Nabi cara pandang napa? Nah al hayata iku ziyadatan li kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan tradisi ini harus kita kembangkan. Tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan. Kalau ada cerita-cerita termasuk yang teng Ihya. Ini betapa pentingnya di tradisi husnudzon, ruang husnudzon. Walhasil Nabi Isa itu seorang nabi, ruhuwah wa kalimatun, nabi khusyuk. Jadi Nabi Isa ora kaya Nabi Musa, sauri-uripe buantan bulet, Nabi Musa nabi dhe bulet. Sing protes pangeran. Nabi Isa khusyuk. Khusyuk terus simahnya bagus, hanya orangnya standar terus simahnya bagus. Ya ora tau miso tiyang guys. Dia istiqomah guys. Beliau itu baik beliau. Secara dia Jawa khusyuk. Dia itu punya 70 pengawal Hawariyin. Ganteng-ganteng, tiang Hawariyin itu ganteng. Dia ganteng, ini resik, ora tau nyabur atau nge-flash, pokoknya tiang soleh Pak Rosi. Walhasil itu ada begundal di kawasan situ. Yang terkenal sekali kalau dia itu begundal, tukang mabuk, tukang macam-macam. Ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan Hawariyin ini, si begundal ini spontan itu haru. Sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok nopo Hawariyin, kelompok yang soleh-soleh. Nah, di antara wong Hawariyin ono sing risi karena merasa kelompok wong soleh, kelompok wali lah kemban. Dijejeri wong nopo begundan itu risi. Risi kok resah nopo, merasa ulama dijejeri wong ora ben. Jadi merasa ora nyaman. Ternyata apa yang dilakukan Allah? Jarinya Allah saat itu kan masih ada nabi sehingga ada informasi langit. Ya, saat itu masih ada nabi, ada informasi langit. Tuan, jarinya jeng. Masih ada informasi langit. Terus Nabi Isa dikei wahyu. Ini ada Mas Rumin. Isa kandhani wong iku. Nggih, walimu sing risi iku kandhani. Saiki begundalu tak angkat dadi wali genteni dekne. Dia ini tak angkat jadi wong biasa, lihat tadi amal. Dia ini amali zero no, kon mulai kon apa? No. Nah itu kata yang ngarang Ihya, termasuk beberapa ulama ahli hakikat mentakwilkan. Nilainya Allah pada si soleh ini bukan risinya, bukan apa? Risinya. Tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan maghfirahnya. Dari Allah kalau ning isangen, aku tersinggung dari pangeran iki. Aku tersinggung, aku pangeran rahmatku ditutupi, rahmatku dibatas-batasi. Dengan dia risi wong nakal mlebu wong apik jare ternyata cara pandang Tuhan dia niku risi. Si wong saleh risi, pangeran tersinggung. Wong iku wali tapi kurang ajar. Wong rahmatku dibatas-batasi. Maghfirah kok dibatas. Kamane maghfirah kok diatur-atur dene. Ternyata pangeran tersinggung. Pangeran apa? Tersinggung. Gamane ketika aku wis ngekeki hidayat ning begundal iku duwe indikasi apik sampai dene isek mahabbah sauk bronto ning wong saleh. Malah sing wong saleh iki risi. Paham wong saleh napa? Lah itu yang kita alami sekarang. Makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah penyakit. Sekarang itu banyak orang-orang soleh sing risi kancanan wong nakal. Padahal ketika wong nakal setengah sadar marane wong soleh karepe kepen setengah tobat. Memang ya lagi setengah. Main kadang kumat. Tapi minimal ketika setengah kowe kudu yakin nak maghfirah Allah tetap luas, rahmat Allah tetap nopo? Luas. Jangan malah kamu batasi. Orang mungkin mau kowe diparingi tobat pangeran. Orang mungkin jadi pangeran wis apa? Ternyata pangeran tersinggung. Mergo hak kepangeranane diganggu. Dan itu sesuai hadis sahih. Ini ketika Imam Muslim diriwayat
Man dzalladzi ta'ala ala fulan Allah asfira lahu faqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala. Sapa wong sing wani sumpah-sumpah nak aku ora bakal nyepuro si A si B. Nak pancen ana sing sumpah-sumpah ngono, wong sing disumpahi serapak iku malah dosane tak sepuro. Wong sing dosane napa? Tak sepuro. Lah Nabi ngendikan ngoten berdasar trauma sejarah. Nabi ora wis nabi. Di Nabi sak ndure kiai, paham ben? Nabi sak ndure mertua, sak ndure mati. Kudune patute Nabi ku mandi. Sak ndure Gus. Dari file sak ndure kabeh. Itu Wahsi, nggih. Wahsi itu rak qatilu Hamzah. Wahsi itu pembunuh sinten? Hamzah. Dan saat itu Said Hamzah itu ahabun nas ila Rasulillah. Ahabun nas napa? Ila Rasulillah. Kanjeng Nabi oleh maksudna Wahsi wis ndak ngamuk. Bahkan Nabi itu janggal sampai ngendikan kaifa yuflihu qaumun. Ndak mungkin kaum sing memperlakukan begitu apa bejo. Kamana untuk hidayah. Malah jadi asbab nuzule la salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Mat, kowe ora iso nutup rahmatku. Terserah aku. Wong iku tak siksa tak kei hidayah. Malah Allah ngekei hidayah sinten? Wah. Jadi pangeran Nabi Muhammad is nabi. Ku maksudno malah dilingno pangeran ora iso mat. Nak soal ngatur-ngatur aku tetep ora iso, aku pangeran. Wong sing mbok pasutno iku malah diparingi napa? Diparingi napa? Hidayah. Ketika Nabi ngalami dua tragedi sing nunjukno anak Nabi ya Nabi tok ora pangeran. Ketika Nabi sangat ingin Abu Thalib untuk hidayat malah diparingi. Ketika sangat ingin Wahsi untuk azab malah untuk napa? Hidayat. Lalu kalau jadi kiai tenang mau. Artinya tenang maksudnya ya rapati wani, dongakne rapati wani buan. Karena Nabi Muhammad yang ngalami ngono. Jadi mulane kula niku mun mutusno ning ngarepe pangeran kula beberapa kali salat hajat. Mumpun Gusti wae kula ngati mati sok nggih ajaran wong kudu nyaman mbek jenengan maca tasbih mbek jenengan. Ajaran donga iku riskan. Donga-donga ketok ngopos kok ya ketok ora keren. Pemanten kadang salah alamat iku mung batesi rahmate pangeran. Nak maksudno batesi rahmate pangeran. Paham? Nak dongane hidayat marahi pangeran. Wis barno wae malah enak. Wis napa bar. Lho soal kula tetep donga nunjukno kaku kawula. Paham nek cara tak tau donga ora kepen disembadani, muk nunjukno nak kawula. Ini penting kalau ceritani teng mriki. Terus sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pangeran itu penuh optimis. Penuh napa? Optimis. Sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir monisul khotimah oke lah. Kalau memang standar orang banyak mengatakan itu khotimah, ya oke lah kalau standar hukum ada. Tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus. Misalnya orang nakal, begundal, pegawainya malak, pegawainya nakal, terus mati. Secara sosial orang kan juga untung toh. Karena akhiru syarrin minhu, akhir dari keburukan dari dia. Lu si dia ini andekan dekne legowo, di akhir hayatnya legowo. Gusti saurip-urip kula kok zalim, nakali wong, zalimi wong. Ini saat terbaik Gusti karena berakhir segalanya. Lu umpama dekne ngono malah apik, ya paham? Kok malah kecet-kecet mau mati, paham nggih? Mergo kepen baleni nakale men. Nah, lha iku mari perkara. Paham nggih? Akhirnya tetap mati berarti terakhir cita-citanya dia kan kepengen urip nakal meneh toh. Sajane pas iku langsung legowo kan lebih bagus kan? Lebih napa? Bagus. Itu luar biasa. Jadi ulama dia itu gak ada cerita-cerita ngoten. Makanya Nabi pernah ngendikan aturan syariat. Kamu jadi orang itu harus baik. Kalau bisa membaiki orang lain. Ada sahabat tanya, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu. Kalau tidak bisa, pokoknya terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka 'alin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Iku wis dadi sedekah. Wis dadi napa? Sedekah. Ya, misale wong kan iso ngukur. Misale biasane wong saleh iku di penyakit gremeng mbek hasud. Ana wong begundal di penyakit misoi mbek nabuki wong. Nak mubalak di penyakit melepuk. Ana wong sugih kadang di penyakit medit, wong kere kadang di penyakit dengki kan iso ngukur dirinya masing-masing. ABG di penyakit pacaran misalnya, semua kan iso ngukur masing. Jadi misalnya kowe pacaran terus orang nganti kasil kawinnya, alhamdulillah Gusti, untuk kula rak musibah tenan. Untung untuk wong liya. Jadi anggap ae untuk kowe napa musibah. Jadi dengan rantok kowe berarti musibah itu tidak terjadi. Kira dadi kiai yo ngono.
Iso wae kursi kalau nanti dadi kiai nyesatno tiyang pun alhamdulillah kok boten dadi kiai dadi sesat piyambak ora usah. Sesat piyambak ora usah apa? Ada. Jadi itu tidak apa-apa, itu penuh optimis. Dan saya melihat di beberapa kitab tasawuf itu cara pandang pengiran ngoten niku, muamalah ngoten. Sehingga segalanya nyaman. Segalanya napa? Nyaman. Jadi cerita tentang Ihya tentang beberapa kitab tasawuf itu ngoten. Sehingga wonten cerita ngeten. Karena teorinya Nabi tadi itu takuf syarra ka'aninat, niki cerita ilmiah. Oh nek ora di dhuwit ngakoni ilmu ki, nek dadi wali murah meriah, tapi tetap napa? Wali. Ya ana cerita ngeten iki. Bener ora tapi masuk akal. Mergo tadi resepnya Nabi kan takufu syarra ka'aninat. Potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia, jangan sampai kena. Walhasil ana wali nak rino poso nak bengi tahajud. Wes pokoke nganti bileng. Wes sebetulnya ibadah. Jenis Mustafa aku kesel. Walhasil dia takok mbek pangeran, Gusti, orang sesoleh saja itu apa ada? Wali yang setingkat saya, mergo dia ngerasa ibadahnya sepol-polan. Didudono, ana rukun. Bareng rukun didelok, pendane turu wae. Dene melek mbok pendak salat fardu. Pendak salat apa? Turu. Gak terima wali. Takok ke pangeran, Gusti. Prino yo ora poso, bengi yo ora tahajud, pegawane turu kok sak level mbek kula. Ya takokno wong, dekne turune kro. Ternyata dijawab ini malah ning dadi wali iku gampang, ilmiah gampang. Terus cerita. Ciri utama wong soleh ora ninggal barang mungkar. Ciri utama wong soleh ninggal barang mungkar. Dan turu itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Wes kowe melek lah lho maca poso, ora wong wedok ora apa tetep ijo, cek bingung. Merangi yatim cek bi. Ora wong wedok ora donya, ora menungso, ora wong mangkelo. Ora wong mangkelo kadang kepengin misoi, ora wong wedok kadang kepengin syahwat, ora wong sugih kepengin drengki, ora wong larat kepengin nyepelekno ruwet melek napa? Nah turu itu dianggap efektif meninggalkan semua jadi turuku tak niati meninggalkan segala nopo kemungkaran. Nah dari wali ibadah bolak-balik ilmu lebih unggul dibanding ibadah. Jadi modal turu ae. Mulane ning kitab-kitab kuno ana cerita ana wong bodho ibadah dibaro mbek setan, tapi sing turu malah dikipasi mbek setan, ben turu terus. Terus malaikat kan takok, lho kok aneh, ora godho sing salat kok godho sing turu. Alah salat rasa. Dari setane, alah salat rasa. Lho bukane mbek sing turu lho iki tak tangi bener bahaya iki. Ya cerita. Jadi tangi apa terus mulang apa? Jadi luar biasa. Jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi kan meninggalkan kemungkaran dan turu tentu dianggap efektif. Nah, mulane sing wis uripe ra jelas. Uripe ra jelas timbang melek nambahi kasus. Paling gak ini lho ning keluarga iku nak seorang bapak gak kerja nak melek ngentekno sarapan to. Ngentekno sarapan lah memberi kontribusi. Paham, dikongkon nyapu bojone tersinggung daripada sekere men tersinggung wae atau turu, paham? Sekarang tuh paham, jadi kitab ini memang luar biasa. Menurut ini ganti pasal itu tadi masalah dosa, ini masalah rojak. Idza aradta ayyaftaha laka babar rojak, fasyad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi, fasyad ma minka ilaihi. Artinya ngeten ya. Pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Juga kita ajak Jumatan. Nah sholat di Madep Kulon. Semoga apik lah kami cek muni mustaqbilal. Lah nang melarat yo kadang kepen nulung ora kesampean lah tetep kepengin. Ana wong alim kepen hormat ora kesampean lah pokoke kepengin iku wis ngamal apik kabeh. Semuanya tuh ngamal apik. Tapi sebetulnya semua proses ngamal apik ini kan kita tidak yang menciptakan, tapi murni kehendak Allah. Jika kalau kita ingin roja, anggap baik Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji. Nak mau melarat ya iso sabar, iso macam-macam. Jadi buktikan bahwa semua ini tidak kamu inginkan. Tahu-tahu kamu didesain demikian. Sekolah matur ngerti-ngerti takdir mondok, ya mantune kiai, putu kiai, semuanya takdir. Pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu. Sehingga dengan demikian potensinya ada terus. Potensinya ada terus. Misalnya ngeten kula sering ngritik dening santri-santri. Santri ku nek hizib nasor, iku sawangane ora mandi santai itu mergo hizib nasor. Misalnya sekarang saya maca hizib nasor.
Dari kiai musuh akeh sing nyantet akeh. Aku selamat mergo maca hizib nasr. Utawa di jimat kiswah Ka'bah atau tuku jimat macam-macam. Sebetulnya dari teori itu doa dan itu khazanah itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaan cerdasnya akan begini, dan ini model ilmu hakikat. Kowe duwe hizib nasr sak cepet-cepetan umur 18 tahun 17 tahun, paham tuh? Sedurunge aran duwe lho, terus selametem krana apa? Krana Allah. Begitu juga masalah rezeki. Sausé ke dadi PNS, iku sawangane rezeki krana ke PNS. Sausé di pekerjaan tetap, sawangane krana pekerjaan tetap. Lho kowe dadi PNS sak wis umur 20 tahun. Lah mangane mak mulai cilik. Mangane mulai berarti rezeki ya sangka Allah. Mergo aku mergawe Gus. Lah memang kene kandungane mbok mergawe apa? Ya iku dadi rezekimu. Ciri utama rezeki ya dadekno kowe urip. Ya meneng kandungan ya wis napa? Urip. Nah, dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah, kita akan optimis. Kita akan apa? Optimis. Mulane jare sing aran hikam nak pas umat gadape. Fale sabunaka ikhlasu ahwalin wala amalin. Ning arepe pangeran ora ana ikhlas ora ana ngamal. Artinya nyata ora ana ikhlas ora ana ngamal. Misale bak salat. Usolli kula salat ikhlas kuwi kersane jenengan tampa. Ciri utama ikhlas itu kan kabeh terserah pangeran toh. Ya sudah itu maknanya ikhlas. Buktinya begini. Sayyidina Umar ku gentuk. Umar gentuk. Semua sahabat sing mantan kafir gentuk. Nah hidayat krana ngamal saleh lho, zaman kafir ngamal saleh apa? Wong jenenge wae napa? Kafir. Jadi kamane kok pemene kowe-kowe ini wis santri, kudu penuh optimis. Kamane ne? Gusti elek-elek kula ndek modal ngamal. Ya mau salat madhep mula nek kadang wiridan. Wong kafir ku akeh sing hidayat iku modal apa? Ya modal kersane apa? Jadi kamane hikam mari kowe nek kepengin penuh optimis be pangeran, seksekno to, sekseni reputasi de pangeran yang selalu mengasihi kamu. Ngono kan? Saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasihi kamu. Ya contoh gampang. Zaman kita lugu, cek ABG, cek goblok, iso urip ya ono sing seneng. Justru dengan sama kacone iso seneng. Bocah puber-puber, ora karepe urip. Iku iso seneng, ketemu kancane wis seneng. Padahal sampeyan wis tuwa, ngono kok tau ngono dhisik. Paham? Ini artinya apa? Mergo pangeran desain ngono. Tak puber diparingi seneng ngono, nek wis tuwa diparingi seneng ngono. Ya juga begitu. Intinya kabeh kok kersane apa? Malah dari sing aran hikam, umpama ikhlas, umpama ibadah dadekno sebab hidayat. Nak ngono wong kafir ora ngaran untuk hidayat. Tak cilik ora ngaran untuk hidayat wong ngamal. Wong hasil ra sida kabeh. Ora sida kabeh. Laisa hunaka imalu amalin wal ikhlasu abilin ning ngarepe pangeran ra ono ikhlas ra ono ngamal. Makanya fajat ma minhu ilaika. Seksene apa sing saking Allah ning ku. Ya kita kula lah ngrasakno. Misale kula cilik ya ora dicita-cita ben dadi ulama. Ya sudah tahu-tahu ditektir deh bapak ulama terus kula didadekno ulama. Ya tapi bapak kula ora dicita-cita mungkin bae sudah gitu. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken karena kalau kita ngadalo ngamal itu nanti dungam ramanti mergo kurang memenuhi syarat. Kurang khusyuk, kurang ijazah ya jenenge sanate ora mutasil. Pangeran ora butuh sanad, paham? Pangeran ora butuh napa? Wong masalah hidayat prosedur kafir agak ngarah wong kafir itu hidayat. Mergo orang di modal ngamal, orang di modal napa? Ngamal. Ya bajingan akeh sing tobat. Apa wiridan sik sedurunge tobat? Ayo boten. Lagi cari hikam. Saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya. Dengan demikian kita akan penuh proses. Tapi kena lagi kepengen khauf, kepengen wedi pangeran. Sekseni kelakuanem kurang ajaran ning arepe pangeran. Misalnya diparingi mangan pangeran yo karepe ben digo ibadah, malah digo gendong. Diparingi cangkemmu kon wiridan malah go misoi wong. Misalnya digawe wedinan ben sopan malah wani. Wani sapa wae dene. Pokoke walhasil iku terus. Jadi kalau kamu ingin sedang ibadah khauf, sekseni kelakuanem ning ngarepe napa pangeran. Misalnya tidak sesuai desain awal, tujuannya manusia dikai rahmat dan ibadah, dikai rahmat dan berbagi, dikai rahmat dan syukur. Ternyata malah kemrungsung, malah macam-macam. Tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap roja, tetap apa? Roja. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, lalu seorang Muslim itu baik roja atau baik khauf? Kata Imam Ghazali, kalau bisa seimbang ya baik duanya. Tapi kalau milih satu sebaiknya roja.
Karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur dan roja itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? Menuju apa? Syukur. Lho kalau ngerasakno tenan. Misalnya kita jadi kiai cilik, kan ya ada potensi salah. Berarti kira usah nyesal jadi kiai cilik. Berarti ya Allah alhamdulillah jadi kiai cilik, skop kesalahan saya terbatas Gusti. Pokoknya deloknya penuh optimis dengan kita jadi kiai cilik, skop kesalahannya apa kira usah biar, tapi manfaatnya kan ya terbatas ya. Kowe delok sisi tingkat kesalahannya, skopnya juga napa? Terbatas. Lah iya mungkin iki gede sekali salah skopnya lebih lho. Lalu kalau urip tak nikmati. Lalu kalau mun siap-siap nih, Gusti kalau nek cek mulya ono sing ngaji. Coba nak kalau mun jatuh ora ya ora tak pikir tuh. Ya kalau nggih nikmati. Sampeyan jangan ngira kalau santri saya bubar terus saya menyesal. Alhamdulillah mencari balik. Iso wae malah seneng. Wae sami mawon tenan. Nak wae bubar ben bubar wae seneng nggih ben apa? Seneng kabeh kersane pangeran. Malah enak to. Ibadah dhewean karek sabar. Ora usah mulang, ora usah kangelan Pak Bis. Malah enak to. Malah tengok bojoku kula tak omong, nggih sampeyan nek makem ngono malah seneng kok malah repot. Ora usah ngepi, ora usah kangelan, ora usah motokopi kitab. Ora usah golek halaman, ora usah ketemu rukun sing jelas malah enak. Dan orang mukmin yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah. Di suatu saat Nabi pernah ngendikan, ajaban li amril mukmini, inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, segala yang terkait dia itu pastilah baik. In asobathu na'ma sakara fakana khairan lahu. Wa in asobathu napa dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Orang yang selalu dua sisinya baik. Kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan lahu, itu bagus. Kalau dia dapat ujian dia sabar yaitu bagus. Semari kasus kan wis kadung keliru kan untuk nikmat sombong. Bareng untuk balak nyanyi. Wong semari kasus kan elek dua-duanya kok salah. Lah kula Hamzah mukmin sing pertama wae. Ayo kelas tenang mawon, urip penuh tenang. Nah, kula mulang teng sarang pondok paling elit iki tenang mawon. Kaya mulang di mulang, ada nyebar nggih ngopi tak kok Gus kiai kok ngopi. Aku nak ora bebas ngurangi syukurku. Jadi aku mau bebas jadi kiai terus bebas kemul juban mau. Malah ngurangi syukurku. Justru dengan bebas syukurku ijek napa? Luas. Mergo gak ono sing gawe aturan namanya. Lah nek jatuh ya malah itu atau malah ora mulang tengok-tengok ning omah nek mak sabar ora modal malah. Lah nek kalau dadi kiai paling pede. Mergo ora perlu basa-basi jatuh Allah. Sementing sing ngersakno pangeran, mesti kersane pangeran. Nah, kersane pangeran kan kersane dat minta seneng kan baik-baik saja. Mulane kula ada konsopan jenengan terus nomor tamu sowan terus basa-basi ya naudzubillah. Sing sopan ben sopan sing ora karep. Kelas tenang ngono. Ini bukan keangkuhan, bukan arogan. Memang hukum tauhid itu begitu. Wong kowe ngaji atas nama hidayate pangeran ning sampean ora krana aku. Yang menggerakkan zaman ke sini itu kan Allah. Yang menggerakkan saya ke sini juga Allah. Kita bicara juga tentang Allah. Apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya. Ya kan baik-baik saja. Gak perlu sama aku merasa utang jasa, udan-udan ngaji keruwetan. Eling makhluk keruwetan. Eling makhluk napa keruwetan? Wana dari hikam al-mu'min yusiru sana ala Allah an ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohongan. Yaitu tadi ketika kita jadi PNS, sawangannya mangane gaji rezeki karena PNS. Nah, di pekerjaan tetap sawangannya karena pekerjaan tetap. Lalu zaman sampean belum mendapat itu semua untuk rezeki atas nama apa? Nah, di bojo ayu nriman saiki aku bahagia sing di bojo ayu nriman. Zaman ABG ngelirik tok ya wis seneng. Ya iku ya kabeh sing gawe pengen. Zaman cek cilik malah dolanan banyu nek keran pasir wis seneng. Mboke sing seneng ngemol jare dolano anake. Nek cilik dolanan pasir wis seneng. Anak-anak ibu-ibu, anak tak jak ning mall ben seneng ning kono ana mainane anak-anak ben seneng. Sing seneng ya mboke. Tak cilik dolanan pasir ya seneng. Dolanan guri omah, godhong-godhongan isen. Oh, mbok elek. Anak juga manipulasi, anak juga lah bapaknya seneng cari demi anaknya, padahal bapaknya melipati jelalatan. Anak jelalatan, wah
kasus kabeh. Kok bapak ero ana bojone ora ngono iku. Oh, dolim kabeh. Ora ono, cah cilik tetep seneng. Dolanan nang omah napa? Dolanan kok kancane main daun-daunan wis seneng. Wes secara calanang melane keran bal-balan guru omah wis napa? Seneng. Jare sapa cah cilik seneng nang mall? Ora ono. Paham kan? Dibawa seneng didukung bapak ya. Kepentingannya beda-beda. Jadi bawa belanja bapak ini kafe damai. Allah kariwes pengiran. Untungnya pengiran mau sepura orang. Gak karu-karuan. Paham ya, terus lewat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu, menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Pak menentang teori Su'ul Khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja, dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sakake ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat zuhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin telu. Berarti Anda pengiran tetap nyatet, ngamali sampean telu, dan pengiran pasti tidak lupa, pasti dicatat. Bariku kue mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke Su'ul Khotimah. Andi kan pakai teori matematik. Kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kue dagangan, berarti buat tabung. Sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kue spekulasi keliru, bangkrut. Rugi ini 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman taqlat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori Su'ul Khotimah begitu populer. Bang, apa karena kebodohan massal? Apa entah, nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qurannya kan pokoknya sakulat mawazin. Orang lupa mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tuane, tahu gak wandur gunung, pamale kan wah, kayak ngamale cara pintu wabung. Sementara dosane mau gremeng sithik-sithik. Kan ringan, lho napa? Ringan. Cara ditabung tetep aman, sakulat. Mulai cuwilik soleh. Gede ditambah soleh. Paling penyakit wong wis tua kan mangot-mangot niku tok. Ringan, lho napa? Ringan. Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah, atau hanya divonis Su'ul Khotimah. Kalau nu buatan sependapat, oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo bong. Hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, Pak. Orang mungkin kan omongannya wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sama ra usah ngene, Gus Pak teori tentang wong akeh. Tentang wong akeh lah pangeran tetep ra anu teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama tak apa teori Gus Pak padha pengiran lah. Aku mau Quran sama saklat mazinu dalile jelas. Dalile jelas dan itu dalile pangeran. Coba teori-teori gitu itu siapa yang bikin asal usulnya kok isu begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang nggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Wong mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 mil ya kan berarti cek 150 juta. Itu kalau kita beda-beda yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di papat. Paham ya? Jadi sebetulnya ngamal apa saja itu wanak tubuh makodamu wa asa rohum. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulai itu rasa khawatir suben-suben maksiat. Ngamal mu sebuah ada, paham? Tapi teori Su'ul Khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kalau nu buatin sependapat.
Ya nek kula nak takoki tiyang lho, kula sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kula mati pas wadan mabuk sul khotimah. Pas pokoke kula salati sul khotimah mboten tuh Gus kiai niku bukan nyolati om. Seputi Gus saged disepuro pangeran ta ora. Jago ge enak. Nah pangeran bisa nyepuro. Tapi mau ning anak ora apa pangeran bisa nyepuro ya. Sementara pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya soalnya pangeran tetap iso. Tapi coba takokno posisi anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro, anggere muni ro ya bebor ro ya muni ngono. Wae pangeran kok ditakoki ya. Tapi pangeran tetep iso napa? Nyepuro. Ngene kudu bangga kok di pangeran ra iso didikte, ra iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham ya? Mulane kula beberapa kali salat hajat apalagi akhir-akhir ini. Kulo niku matwa dadi kiai tertutup, tapi akhir-akhir ini tamu kulo niku kathah. Mulai ke masjid Jamek Bondowoso sampai Bondo kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu, bapak aku terkenal gelem pidato cok wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mrene ngono. Alasane ngerayu iku mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane. Iya. Aku ulama, lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran yo ora tunduk ya mrene. Terus cerita jamaah mriku biasanya tel tipe jenengan kok rekamane jenengan dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Lah ya tujuane aku teko ra ben ngaji. Ngaji dadi sitok lu ngaji wis cukup. Ngel-ngel kiai dosa, masuk wedi. Ngel-ngel kiai napa dosa. Nimpun Gus nak ngoten nggih semutene lah sampai kawane ngerayu. Bukan apa-apa ya, kenapa ya nasib orang alim tuh kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nu tetep makhluk. Nek niate sampean apik lilil ala iku kenal pangeran, ora kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy ora apa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari jadi komunis. Percayanya be hukum makhluk. Paham hukum apa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang mencintai saya atas nama Quran. Enggak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan dubutan marem itu. Mumpun jenengan andel kula, nek ben ngaji mel ngaji, lah jenengan saiki dugi panitiane kadang teko orang mobil sak mobil ben ngaji gaji saniki. Akhire ngaji. Niki tetep boten saged gak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Lu itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat itu ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rohatan li min kulli syarr. Andaikan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti, kowe apik pas-pasan naik. Tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba saya kadang enggak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wa syarihi langsung menawwa, paham dan khairihi wa syarihi menawwa. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wa la zabu bisayyiati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkaulah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak tibil hasanat illa anta, yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif annasu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita akan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, kepengen ngilangin keburukan ya kamu tak ambil, sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane.
Dan cara makna gadule wae fasilitas sepundi mawon. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sistem ngomong sing koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak konangan dongo, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong. Muga-muga malingnya kecekel dari pangeran. Ya kowe. Maling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan niku nak ndonga ora muga-muga sing nyolong sepeda motor dekne kecekel, artine muga-muga malinge kecekel. Iku piyene ndonga mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Iku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham? Iya kok. Malah kita dikiai itu ngono aja teman-teman. Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah, hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah, dijubuk sih. Jubule master jadi. Suhu deh, jubule. Orang dulu ngono yang ngeri. Ya, tapi tidak usah ngeri karena kalaupun kamu diambil akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji. Menurut terus akan sing dalam kurung. Matoliul anwari al qulubu wal asrar. Matoliul anwari utawi nggon lahire pira-pira nurullah. Lahire pira-pira sinare Allah ta nurullah. Iku al qulubu pira-pira ati wal asrar lan pira-pira rahasiane ati. Manane ngaten nggih. Soal nurullah, artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah, niku kaitannya masalah-masalah hati. Gini wow, misalnya ono wong secara lahir matine pas mabuk, tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur karena dia yakin Gusti keburukan saya selama ini membabi buta menjalar kemana mana dengan saya mati akhir dari segalanya. Dan itu urusannya hatinya dekne mbek pengen. Lan aja sampai kowe pas mati ku nyesal. Senajan nak pengicara pangeran apike ngono nggih nang berangkat paham nggih. Ora usah kaganting tinggal. Kan kula nak ndonga muga-muga mati dalam kemewahan maksudnya ngoten niku. Aja sampai mati nangis anakku piye bojoku piye tunggoni bapake ra jelas pomene ditinggal. Iso malah luwih jelas. Wah, iso malah luwih napa? Jadi matoliul anwari utawi nggon cukule pira-pira nur ku alqulubi ku ati wal asrarul lan pira-pira rahasia. Nujumul ilmi utawi pira-pira lintangi ilmu iku akmarul ma'rifat iku pira-pira rembulane ma'rifat. Wa syumusu tauhid utawi pira-pira mataharine tauhid matoliuha iku nggon tukule ma'rifat. La wa mau diusyurukiha utawi panggonan tukule, panggonan sinare matahari ku kulubul arifin. Iku atine wong-wong sing makrifat ning Allah wa asraruhum lan siri-sirine para arifin. Mane ngaji mbek wong alim sing arifin, sing duwe hubungan khusus mbek pangeran. Iku ciri utama hubungan khusus nyaman mbek pangeran. Aja wong alim mbek sing pah-pah mbek pangeran ngelah-ngeluh barbar. Wa hadhi utawi iki ya hadhi ku alan waru pira-pira sinar utawa nur al haqiqiyatu kang basa hakikat. Minal matoli sanging pira-pira nggon kelahiran gon tukul gon terbit ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah. Di khilafil anwar kelan berbeda ni pira-pira nur al-khisyati kang bangsa khisyah. Qala dawu fil ataifil minan sahibul hikam sami. Wa alam anna wa subhanahu wa ta'ala idza tawalla. Nalikane nguasani sapa Allah utawa ngatur sapa Allah walian ing wali. Sona mongko ngreksa sapa Allah taala qalbahu ing atine wali minal ahyari saking pira-pira perasaan liya. Perasaan sing di luar kehendak Allah. Wa harrasahu lan jaga sapa Allah ing wali bidawamil anwar kelawan langgenge pira-pira nur. Lah nur paling gampang ngene iku subhanallah eling-eling. Nur paling gampang napa? Subhanallah. Kita ini enggak tahu, ditakdir mati saiki sok ben enggak tahu. Ciri utama wong mukmin itu enggak tahu. Kabeh iku subhanallah wa suci. Mulane ibadah dunya koyo salat iku jek gampang, mok ping 5 sedina. Haji cek murah, 30 juta, 40 juta. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diturunkan Nabi Muhammad orang sekedar sholat sampai haji. Wa mahyaya, wa mamati. Bentuk hidup kita yang begini, mati kita yang kayak apa itu ya semua lillahi. Tapi kita tidak siap, kita punya versi hidup sendiri.
Kamane kiai bayangno dunia santrine akeh dicucup ning ndi-ndi. Nek wong juga bayangno karyawane akeh ning ndi-ndi. Kok wong kere bayangane wong kere sing disakeni wong ning ndi-ndi. Jadi do duwe versi dhewe. Tidak punya kesiapan melihat wa mahyaya wa mamati. Memang itu lebih berat karena per detik kita kontrak dengan Tuhan per detik. Sebenarnya kita kalau iman tenang kudu siap wa mahyaya wa mamati. Bahkan kehidupan saya, bentuk kehidupan saya wa mamati semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau kamu tidak paham detail ya subhanallah saja, maha suci Allah. Jika kita tidak tahu persis kersane Allah, tapi kita tetap yakin Allahu Akbar subhanallah. Sehingga kita tidak mengatur Tuhan. Kan sakit mawon nggih, kula bolak-balik nyontokno sing lucu-lucu niki. Misale kula ndonga Gusti, kula kepengin dadi kiai gedhe, apa mesti maslahat? Dadi kiai cilik ya apa mesti maslahat? Tapi nek kabeh kersane pengiran kan ya sudah. Mulane kula sering gawe contoh sing uraan niku ana cah nom ABG ndonga Gusti muga-muga kula entuk cah wedok iku. Wis donga maca Asmaul Husna. Mungkin cara teori kabeh donga iku manti memang iya, tapi cah wedok iku ya donga maca Asmaul Husna muga-muga ora entuk cah iku. Paham ya? Artinya apa? Allah ya pangerane wong loro iku kan. Sing sitok yo kepengin tok, sing sitok ora. Lah berhubung pangeran bin Adil ketemu nuruti salah sitok. Dan Allah tahu sisi musibahnya lebih tinggi misalnya. Akhirnya Allah nuruti rasido wae kan. Lah iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Tentu kita kadung di versi mahyaya kita. Dan nom iku di versi hidup saya dalam untuk caiku. Separuh jiwa saya hilang. Tapi cara pengiran buatan enten ngoten niku, tetap wa mahyaya. Lah, orang mukmin sampai sekarang tuh yang berat itu masih melihat itu. Kehidupannya itu masih punya versi yang karepe nuruti nafsu, nuruti hududun nafsu. Sopo ya sing kepengin numpang wong, numpang mertua itu kan ya ora ono. Tapi nek pengiran ngersakno ngono ya yes dadi ibadah. Dadi napa? Nah nuruti kepengen kabeh wong ya kepengen mandiri, Pak. Ya nuruti kepengen. Tapi bukti ridho mek kodho-kodho ditampani wau. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turos pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turos itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya,
sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan dok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal gadi. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami, sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar, karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak berusopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawir ini yang mau dimaui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu.
Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi wali songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi rotor enak, wah harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya tuh bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang tidak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis, sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali 2 menit saja, tidak usah lama-lama, karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani fasalat tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu, padahal ini adalah orang yang dekat Allah karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr, bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya,
72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatin mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jorok bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayani. Jadi gak sambung, memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dar ini. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzarikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bitawatur. Ada kata apa? Bitawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum, jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabum minallahi sabaqala masakum fima khatmadabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman.
Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadis ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya, tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum, apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa. Sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathita karena depannya bi fathita, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari semua alim. Iku khotib sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku meng anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor ya nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya nggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja.
Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit ta wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi, wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime, yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim, karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui, orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdhabal jalil hatta alja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah, sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyad dzihni tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak, karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, mangdalladzi akhdhabal jalila hatta al-jawil al-yamin. Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya yang hafal Quran, era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini dong. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anake wong alim rapal Quran atau orang alim, kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Dan makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya
Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan nggak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sab'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asroh, ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim, berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan, padahal enggak dari haza yahzau hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan, maka dikira asapah huzuan hus'an huzu'an, sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan, itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Nah kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang itu ya. Ah sementing payu semaan wis ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir ngono. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis, apa bawaan mukhaffaf minal hamzah, karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu.
Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku nggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif nggak bisa. Dia nggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu, bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi', yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi' Ja'far itu kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini cepat taruh busur mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Taruh. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu iman. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala ubdilat al hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco. Saya ahli Gus gak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya amanah dielal yu'minu tidak kan tetap hamzah imanan dielal mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali. Dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Daripada ribet tak waca ping pindho.
Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wedi guru, karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya, fis samawati tuni, fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan, fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum, dunya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru, karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Soalnya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya tiga yang biasanya ditulis itu. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya tiga kan. Di antaranya Mbah Arwani. Sakit dan murid Radadi itu sakit ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz, mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Nggak mungkin wong santri loro kok alim, nggak mungkin kan, nggak ono sing bully. Kan nggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran orang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok moco. Allahul ladzi khalaqakum min dhufin. Orang mau diwacana dhufin. Ora engko takokno. Perang falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah. Dari Hafiz orang mau macana aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macana aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam Asy'ari ana sing nekat daripada ngajel takok. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib.